Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat bisa menjatuhkan Saddam dalam hitungan minggu. Israel bisa menggempur Gaza berkali-kali tanpa jeda. Tapi satu negara ini tak pernah mereka sentuh secara langsung. Negara yang dijuluki poros kejahatan. Tapi justru membuat dua kekuatan terbesar di dunia berpikir 1000 kali untuk menekan tombol serangan. Kenapa mereka berani kemana-mana, tapi tidak ke Iran? Jawabannya, bukan cuma soal senjata, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan, dan tak bisa dihancurkan dengan bom. Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Itu kata-kata yang berkali-kali diucapkan oleh para pemimpin Amerika dan Israel sejak bertahun-tahun lalu. Di layar TV Barat, Iran digambarkan sebagai negara penuh kebencian, haus perang, dan pendukung terorisme. Tapi jika kita melihat dari dalam negeri mereka sendiri, di jalanan Teheran, di masjid-masjid Qom, hingga ruang-ruang kelas di Mashhad, kita menemukan cerita yang berbeda. Di mata rakyatnya dan jutaan muslim di luar sana, Iran bukan sekedar negara. Iran adalah simbol perlawanan. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran berdiri bukan hanya sebagai entitas politik, tapi sebagai penantang dominasi Barat. Negara ini menolak tunduk, menolak bersekutu, menolak didikte oleh Washington maupun Tel Aviv. Iran tak sekaya Saudi dalam hal minyak, tak sebesar Turki dalam sejarah, dan tak seekspansif Mesir dalam budaya. Tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki oleh banyak negara lain, keberanian untuk melawan. Dan keberanian itu bukan hanya sekedar keberanian fisik, tapi juga keberanian ideologis, keberanian untuk berkata tidak pada sistem dunia yang timpang. Israel menyebut mereka ancaman eksistensial, Amerika menyebut mereka poros kejahatan, tetapi bagi banyak rakyat Palestina, rakyat Lebanon, rakyat Irak, dan Syiah di berbagai penjuru dunia, Iran adalah harapan terakhir dalam menghadapi penjajahan modern. Jadi ketika dunia Barat melihat Iran sebagai musuh, di balik sana, jutaan orang melihat Iran sebagai pahlawan yang siap mati demi keyakinan. Dan itulah yang membuat Iran berbeda. Sebab musuh bisa dihancurkan dengan bom. Tapi pahlawan yang lahir dari keyakinan hanya bisa dikalahkan jika ia menyerah. Dan Iran, sampai hari ini, belum pernah menyerah. Semuanya bermula pada satu peristiwa besar. Tahun 1979, dunia gempar. Iran, yang saat itu dikenal sebagai sekutu setia Amerika di Timur Tengah, tiba-tiba berubah wajah. Raja mereka, Shah Mohammad Reza Pahlavi, digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Ia lari ke luar negeri, meninggalkan istana mewah, tentara modern, dan mimpi Iran ala Barat. Dan yang menggantikan posisinya, bukan jenderal, bukan politisi, tapi seorang ulama berjubah hitam, berjanggut putih, dan bermata tajam. Namanya Imam Khomeini. Dunia terkejut. Amerika ketakutan. Bagaimana mungkin ulama menjadi kepala negara? Lebih dari itu, Imam Khomeini tidak hanya menggulingkan raja, ia menggulingkan